Jadi apa yang sudah disampaikan di perkuliahan kan kalian juga pasti sudah punya bekal terkait Lagrangan ya. Atau kalau dari fisika partikel yaitu Lagrangannya bukan he dot itu ya, tapi diganti menjadi medan. Jadi kalau di fisika klasik kan Lagrangannya ya koordinat turunan koordinat terhadap waktu dan waktu. Kalau di fisika partikel itu akan lebih diperumum, jadi di sini isinya medan, turunan terhadap medan, dan di sini ada x mu atau ruang waktu. Itu pasti sudah ya. Jadi di Lagrangan ini kan yang diajarkan ada tiga ya. Lagrangan Klein-Gordon, terus kemudian ada Lagrangan Dirac, dan kemudian ada Lagrangan Maxwell. Jadi ketiga Lagrangan ini ketika sama, kalau di klasik itu nanti dimasukkan ke persamaan Euler-Lagrange ya, dl dv min d mu dl d mu turunan d mu v sama dengan nol. Ini nanti akan diperoleh persamaan gerak ya. Persamaan gerak ini nanti yang akan menjadi ya persamaan Klein-Gordonnya, persamaan Diracnya, dan persamaan Maxwell-nya. Jadi dari Lagrangan density ini ketika dimasukkan ke Euler-Lagrange akan menjadi persamaan tergantung ya. Nanti kalau Lagrangan Klein-Gordon kalau dimasukkan ke Euler-Lagrange ya jadi persamaan Klein-Gordon dan sebagainya. Nah, di teori eh, transformasi gauge ya, itu nanti akan berkaitan dengan transformasi fase pasti sudah dijelaskan. Contohnya ada Lagrangan Dirac yang isinya adalah I psi bar gamma mu d mu psi minus M psi bar psi. Jadi di sini sebenarnya ada suku H bar C ya. H bar C dan di sini ada suku C kuadrat gitu. Tapi aku lebih suka menyingkatnya dengan satuan natural ya. Di C H bar tak set sama dengan satu. Itu nanti psi akan bertransformasi gitu kan fasenya. Jadi kayak seakan-akan dirotasi gitu ya, diputar ya. Itu menjadi psi aksen yang nilainya adalah I theta psi. Nah, kalau psi bar ya nanti akan berubah menjadi psi aksen, psi bar aksen yang nanti nilainya adalah min I theta psi bar gitu. Nah, jadi transformasi fase ini ada dua kan ya. Ada lokal, ada global. Bedanya apa? Kalau lokal ini tetanya dia bergantung pada ruang waktu, kalau global dia konstan ya fasenya. Sehingga kalau global pasti ketika kita transformasi fase, Lagrangan yang tertransformasi yaitu masih sama dengan Lagrangan awal ya, karena EI theta dan EI min I theta di sini akan cancel, ini juga cancel, jadi dia akan invarian atau tidak berubah terhadap transformasi fase global. Nah, kalau lokal bahaya karena di sini fasenya adalah fungsi ruang waktu, maka juga akan kena suku turunan ini. Nah, jadi kalau lokal di sini kan idenya adalah ketika ditransformasi lokal ternyata dia tidak invarian. Jadi dia tidak invarian. Ini nanti hasilnya awalnya dia tidak invarian. Maka dari itu ada siasat yang mengatakan bahwa ya sudah diperkenalkan medan gauge ya yang akan menjadi bantuan kita agar membuat Lagrangan yang ada di sini itu kembali invarian.
Yang awalnya, ide awalnya itu adalah ya turunan ruang waktunya itu akan tertransformasi menjadi derivatif ya, derivatif D besar, namanya derivatif kovarian yang eh, bentuknya itu adalah d mu awalnya, terus ditambah suku oleh medan baru ya, medan gauge ya, I G A mu katakanlah seperti itu. Dan medan gauge sendiri juga pasti akan bertransformasi menjadi A mu plus eh, sebenarnya di sini ya D mu theta gitu. Jadi harapannya karena sudah diubah menjadi derivatif kovarian dan di sini diperkenalkan medan baru ya, medan gauge di sini. Dan medan gauge-nya juga di-set bertransformasi sedemikian rupa sehingga Lagrangannya ketika bertransformasi itu sama kembali, itu di-set seperti ini supaya nanti di sini ada suku turunan terhadap fasenya ya. Itu harapannya untuk menghilangkan suku berlebih ketika tadi belum ada transformasi untuk turunannya gitu. Ya akibatnya review ulang aja ya di sini. Akhirnya diperolehlah Lagrangan yang lengkap dan invarian terhadap invarian terhadap transformasi fase lokal. Jadi menjadi I psi bar gamma mu d mu psi. Terus kemudian di sini ada minus hi psi bar gamma mu psi a mu min m psi bar psi gini ya. Jadi ada suku ini ya, suku tambahan ya. Nggak apa-apa, tapi suku tambahan ini nanti menjelaskan interaksi antara psi dengan a mu di sini. Ini suku tambahan. Nah, tapi a mu di sini juga nanti punya Lagrangannya sendiri ya. Lagrangan apa namanya? Lagrangan Proca ya namanya ya. Yang pasti A mu di sini Lagrangan untuk A mu di sini pasti akan mengandung sama ya suku kinetik yang nanti nilainya adalah minus seper 16 pi F mu nu F mu nu ditambah 1/8 pi M kuadrat A mu anu gini ya. Dengan F mu nu itu adalah dipilih sedemikian rupa sehingga F mu nu itu adalah d mu anu minus d nu a mu. Dipilih bentuk seperti ini karena bentuk seperti ini juga nanti akan invarian ya, terhadap transformasi a mu, a mu atas. Tapi yang jadi masalah di sini kalau kita libatkan suku massa, maka suku massa yang ada di sini itu dia tidak invarian terhadap transformasi a mu tadi. Sehingga yang harus dilakukan ya supaya menjaga invariansi terhadap transformasi lokal, ya udah masanya kita buat nol gitu ya. Jadi sehingga kita buat massa dari A itu nol gitu, massa A mu. Ya, ya udah nggak jadi masalah karena Lagrangannya tersisa ini ya. Berarti ini kan ditambah Lagrangan untuk A mu gitu, Lagrangan Proca. Jadi kita menghilangkan suku massa ini. Akibatnya apa? Ya udah massa untuk A mu medan A itu nol. Yang ternyata telah kita ketahui bahwa untuk yang di sini itu adalah Lagrangan untuk HIID, Lagrangan kuantum elektrodinamika, atau yang menjelaskan interaksi elektromagnet. Dan kita tahu sendiri bahwa ternyata A mu di sini itu adalah medan
Elektromagnet dengan amio ini sebenarnya adalah potensial ya, potensial skalar dan potensial vektor yang kita ketahui di Lmax 1 maupun Lmax 2 ya. Ini sudah pernah dipelajari kan gitu. Nggak masalah ya. Jadi walaupun ada suku tambahan dan ada medan gauge tambahan di sini, dia masih aman karena ya sesuai dengan apa yang ada di eksperimen gitu. Bahwa amio di sini adalah medan pembawa interaksi elektromagnet, yaitu foton, dan foton di sini, amio di sini dia tidak bermassa. Jadi nggak masalah begitu. Jadi aman-aman aja ya untuk yang Lagrangan QED gitu. Nah, ini nanti akan memenuhi ya grup U1 ya. Kalau QED itu grupnya U1. Nah, terus kemudian teori Gates ini dikembangkan untuk menjelaskan interaksi lemah dan kuat gitu katakanlah. Dan untuk interaksi lemah itu nanti akan diperlukan grup Su2. Ini grup spesial uniter 2. Spesial nggak pakai telur. Ya, oke. Su2 ini grup yang sebenarnya kalau secara matematik dia uniter. Unitary itu ya maksudnya ada U dagger U itu I atau U itu sama dengan ya inverse-nya ya, gitu ya. Eh, bener nggak? Ya pokoknya U dagger U sama dengan I gitu. Dan dia juga ada spesialnya ya. Spesial itu yang membuat determinan. Misalnya ada matriks gitu ya, determinan U itu sama dengan satu. Jadi selain uniter, dia juga memiliki determinan yang sama dengan satu begitu. Nah, untuk teori SU ini ya, grup SU itu ya, itu kalau kita perumum, itu nanti untuk SU2, SU3, dan seterusnya, itu nanti akan menghadirkan yang namanya generator ya. Generator ini nanti berapa jumlahnya, itu akan memenuhi N kuadrat min 1. Nah, berarti kalau SU2, generatornya berapa? Kalau SU2. Nah, itu berarti generatornya sama dengan, sorry, 4 min 1 ya. 3. Generatornya 3. Ya, makanya apa? Kalau di grup SU2 dan ketika kita ingin meninjau teori Gates-nya dan kita ingin menghendaki bahwa Lagrangan untuk SU2 itu invarian terhadap transformasi fase lokal, kita di sini akan menghadirkan 3 generator atau 3 medan gauge. 3 medan gauge. Kalau SU3, kalau SU3 ya ini untuk interaksi lemah ya. Generatornya berapa? 9 min 1, 8. Interaksi kuat. Jadi generatornya ada 8. Yang berarti bahwa nanti pada transformasi gauge-nya itu akan menghadirkan 8 medan baru. Kalau yang usaha itu kan tadi cuma satu ya, amio doang. Dan amio di sini massless, tidak bermassa. Yang kita ketahui di situ ternyata adalah foton. Kalau yang di SU2 itu nanti ada 3. Dan kalau di SU3 ada 8. Nah, kalau misalkan kita mengulik eh, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada U1, sebenarnya untuk transformasi gauge Lagrangan SU2 itu nanti akan mengikuti prinsip yang sama. Sehingga kalau di SU2 contohnya ya, contohnya di SU2 itu Lagrangannya
Ya, sama ya. Nah, gerangannya nanti adalah I psi bar gamma mu D mu psi min M psi bar psi. Nah, tapi psi bar di sini dia isinya doublet atau dua ya. Jadi psi bar di sini itu psi aja ya secara umum itu adalah isinya. Jadi bukan hanya satu ya, seperti di QED, tapi di sini itu psi-nya itu ada dua, psi satu dan psi dua, gitu. Jadi medannya doublet dan si bar ini kan berarti ya transposnya ini ya Dirac adjoint terus di transpos psi satu, psi dua seperti ini. Nah, agar dia itu invarian terhadap transformasi Tera lokal atau gauge lokal ya, agar invarian terhadap transformasi eh, Tera ya lokal, maka prinsip yang sama juga akan dipakai bahwa turunan d mu tadi itu akan tertransformasi. Ya, oke, mungkin sebelum itu kita lihat dulu eh, transformasi fasenya ya. Transformasi fase ini. Ini psi-nya dia akan bertransformasi menjadi E pangkat I gini aja, I. Nah, tapi tadi kan theta ya, theta X gitu kan, terus dikali psi. Nah, tapi bedanya di sini dia dia bukan suatu fungsi matriks satu kali satu, tapi di sini matriks dua kali dua. Misalkan katakanlah di sini alpha X, sigma ya, sigma, sigma, sigma dot alpha x psi. Jadi lebih rumit ya ungkapan di dalam eksponennya. Ini eksponen pangkat matriks gitu ya. Karena sigma sendiri di sini adalah matriks generator untuk SU2 ya. Matriks generator untuk SU2. Yang jumlahnya tentu saja kalau generator SU2 ada 3 ya berarti matriksnya ini 3 gitu kan. Jadi ada sigma satu, sigma 2, sigma 3 yang kita ketahui bersama bahwa sigma satu, sigma 2, sigma 3 di sini adalah matriks Pauli ya. Generatornya adalah matriks Pauli. Ya, nilainya adalah sigma satu itu 0, 1, 1, 0. Nah, sigma 2 0 min I 0. Hmm. Terus kemudian sigma 3 di sini nilainya adalah 1, 0, 0, dan 1. Jadi ungkapan transformasi fasenya saja untuk SU2 dia akan semakin jauh lebih rumit ya. Jadi ini, aduh astagfirullah. Ini pangkat I sigma satu alfa satu X. Terus ditambah sigma 2 alfa 2 tambah sigma 3 alfa 3. Gitu. Jadi kalau dijabarkan panjang ya. Dan ini ya ini matriks 2 kali 2 ini semua. Baru dikali C gitu. Ya memang mematikan ya ini. Oke, begitu. Ya, untuk yang si bar nanti ya minus I sigma dot alpha gitu. Jadi fasenya di sini juga akan ada pengalinya matriks Pauli. Nah, dari sini dari fase yang bentuknya seperti ini, maka agar menjamin dia invarian terhadap transformasi fase lokal, maka d mu-nya dia juga akan bertransformasi menjadi d mu plus IG sama ya, IG A mu, mirip. Cuman karena di sini ada 3 ya berarti sigma
dot amil. Jadi amilnya ada tiga. Nah, sudah aku bilang ya tadi bahwa di sini eh, mungkin lebih lengkapnya di sini itu jadi sigma satu A1 mu plus sigma 2 A2 mu tambah sigma 3 A3 mu. Jadi ada tiga medan gauge baru ya. A1, A2 mu dan A3 mu. Jadi untuk SU2 di sini akan ada muncul tiga medan gauge baru. Yang nanti kita ketahui bahwa tiga medan gauge-nya itu adalah medan boson ya. Dan amio sendiri di sini dia akan bertransformasi juga menjadi amio plus d mu alfa ya tambah 2G alfa cross amio. Nah, jadi kalau yang di medan Lagrange QED itu amionya cuma d mu theta. Kalau yang di sini dia ketambahan suku cross di sini. Ada cross. Atau ya di sini kalau mau di cross gitu ya 2G epsilon IJK AC A K mu. Ini kalau mau eh, disajikan dalam bentuk Levi-Civita gitu. Dengan EIJK itu kan dia nilainya tiga ya. Satu kalau dia itu permutasi positif atau negatif ya. Kalau satu, dua, tiga. IJK-nya urut gitu. Atau dua, tiga, satu. Atau satu, satu, dua, tiga, satu, tiga, satu, dua gitu. Kalau min satu dia kebalik ya. Min ini tiga, dua, satu. Atau dua, satu, tiga. Atau tiga, terus habis itu, kok tiga lagi sih? Satu, tiga, dua. Dan nol kalau lainnya. Misalkan ya satu, satu, dua, satu, tiga, dua, satu, satu, dua, satu, itu nol. Ya, jadi memang lebih sulit transformasinya. Tapi nanti kita summarize aja, nggak usah ngitung karena itu juga nggak pede ya mau ngitung kayak gini ya. Belum pede. Nah, maka ya nanti otomatis setelah memenuhi transformasi semacam ini, yang parsial apa ya turunan d mu-nya itu bertransformasi seperti ini, tiga tiga medan teranya bertransformasi menjadi seperti ini, maka nanti Lagrangannya itu akan lengkap. Dan gini ya, Lagrangannya itu adalah ya sama aja I psi bar gamma mu d mu psi. Ini Lagrangan setelah transformasi fase lokal ya. Setelah transformasi fase lokal, terus ya terus di min MC bar psi, terus ditambah ada suku minus ya, minus suku interaksi tambahan ya, ada tadi G ya, pakai koplingnya G psi bar gamma mu, terus di sini sigma psi ini semua, terus didotkan dengan angin. Jadi ini suku interaksi yang muncul antara ya ini ya psi dengan medan gauge-nya amil. Ini suku interaksinya. Ditambah juga Lagrangan untuk amilnya juga. Tapi ya di Lagrangan amil lagi-lagi di sini muncul suku kinetiknya ya. Sama tadi kayak seperempat F mu nu, F mu nu, terus minus. Ya, terus di sini seharusnya ada suku massa gitu kan. Massa untuk amil gitu kan.
Misalkan massa A1 gitu ya. Massa A1 kuadrat bla 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 tambah suku massa untuk A2 kuadrat bla 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 tambah suku massa A3 kuadrat bla 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 bla. Ya, sama. Kalau yang di sini tadi sukunya ya suku kinetik dan suku massa tapi suku massanya nol. Di sini juga ada suku kinetik untuk amyu dan di sini ada suku massa untuk A1, A2 dan A3. Tapi masalahnya lagi, tambahan suku massa ini tidak boleh disertakan karena dia tidak invarian terhadap transformasi amyu tadi. Jadi amyu di sini, aduh sorry, amyu di sini tadi transformasinya ketika dimasukkan ke suku massa itu ternyata dia nggak invarian ya. Akibatnya massa untuk A1, massa untuk A2 dan massa untuk A3 itu harus kita set sama dengan nol agar Lagrangannya ini invarian terhadap transformasi fase lokal untuk SU2 ya. Jadi ternyata transformasi fase lokal atau dari teori gauge-nya untuk SU2 tambahan tiga medan gauge ini juga diharuskan tidak memiliki massa gitu. Ceritanya singkatnya begitu tanpa perhitungan ya. Jadi kita di sini langsung terima hasil Lagrangan akhirnya dan menggunakan ide yang sama seperti yang U1 itu ternyata yang SU2 juga akan berakhir sama gitu. Oh, ternyata dengan transformasi fase lokal kita nggak boleh menyertakan adanya suku massa untuk ketiga medan A tadi. Dan yang kita ketahui pada interaksi lemah itu kan pembawa interaksinya adalah boson nih. Jadi di sini itu kan ini kan partikel pembawa interaksinya ya. Ini partikel pembawa interaksi lemah itu dalam teori Gates itu mengharuskan bahwa massanya sama dengan nol. Dan kita tahu bahwa partikel pembawa interaksi lemah itu kan sudah pernah dipelajari di Inpar 1 itu adalah boson ya. Dan boson itu kan ada yang W, yang pembawa interaksi W plus minus dan Z nol. Dan ternyata setelah eksperimen boson W dan Z itu punya massa gitu. Loh, kok ini nggak ada massanya di teori Gates gitu. Kan aneh gitu. Ini bingung ya ilmuwan, weh kenapa gitu kok nggak ada masanya. Tapi kalau kita eksperimen bosonnya ada massa gitu. Ya memang kalau misalkan kita eksperimennya di high energy atau di energi tinggi itu massa boson itu bisa kita abaikan ya. Oh, ya kita set ya massa bosonnya nol gitu. Kalau di kondisi ultra relativistik atau di kondisi high energy di ya mungkin ordenya GeV atau berapa gitu itu massa boson itu bisa kita set nol jadi nggak masalah. Cuman kalau di energi yang tidak tinggi ya di energi rendah atau di energi ya kecil itu massa boson ada gitu. Sedangkan teori Gates mengharuskan massa boson nol gitu. Di standar model itu meramalkan massa boson nol kan jadi masalah. Nah, berarti, nah kalau kita paksakan pun, kita paksakan harus ada suku massa untuk ini, untuk medan amyu di sini. Kita harus paksakan ada massa. Kalau kita paksakan, Lagrangannya tidak menjadi invarian. Dan kalau membaca di buku ini ya, Goldstein ya, itu hadirnya suku massa itu nanti ketika di diagram Fermi
Itu saat menganalisis itu akan ada divergensi atau perhitungan yang menuju tak hingga gitu. Jadi kayak nggak boleh aja gitu, nggak boleh ada massa di situ. Terus gimana gitu? Nah, dari sini itulah yang akan kita pelajari itu adanya mekanisme Higgs dan spontaneous symmetry breaking yang itu adalah metode tidak langsung yang nanti akhirnya bisa mengenerate massa bosonnya. Jadi kan kalau metode langsung ini kan kita paksa ada massa nggak boleh ya, nggak boleh dan nggak bisa gitu. Nah, tapi ya mungkin ada metode tidak langsung yang bisa menghasilkan massa gitu. Itu ada nanti ada mekanisme Higgs. Lalu apa itu mekanisme Higgs dan spontaneous symmetry breaking? Ya, kita ambil Lagrangan ya. Mungkin di sini ini kan Lagrangan Dirac ya. Ini kita ambil Lagrangan eh, kayak gini bentuknya. Setengah d mu pi d mu pi ini star ya. Terus minus setengah m kuadrat v kuadrat. Dengan v kuadrat itu adalah v star v gitu. Dengan anggapan ini medannya skalar ya. Nah, kalau medannya skalar, nah terus suku di sini ini nanti bisa kita tuliskan lagi jadi plus setengah mu kuadrat pi kuadrat ditambah lambda per 4 v pangkat 4 ya. Jadi kita mau meninjau ini dulu dari tinjauan skalar ya, medan skalar ya. Nah, umumnya kalau di Lagrangan itu adalah kalau di mekanika klasik itu ada suku kinetik dan ada suku potensial. Ya, mungkin karena bukan kinetik ya ini mungkin rapat kinetik gitu dan ini rapat potensial. Jadi P min V gitu kan ya. Nah, di sini kita set bahwa potensialnya itu adalah nah, mungkin ini minus saja ya. Minus semua dulu. Biar nanti potensialnya kan kalau minusnya plus gitu ya. Setengah mu kuadrat V kuadrat plus lambda per 4 V pangkat 4 gitu. Nah, di sini apa ya? Ini bentuk potensialnya ya dari Lagrangannya gitu. Ini bentuk potensialnya seperti ini. Ambil Lagrangan seperti ini, berarti kita bisa dapatkan potensialnya itu adalah setengah mu kuadrat V kuadrat plus lambda per 4 V pangkat 4. Nah, ini ada dua kasus ya, bahwa mu kuadrat lebih dari nol dan mu kuadrat kurang dari nol. Jadi kalau mu kuadrat lebih dari nol, bentuknya kan seperti ini. Kalau mu kuadrat kurang dari nol, kayaknya kan jadi min setengah mu kuadrat V kuadrat plus lambda per 4 V pangkat 4 gini. Kita tinjau kalau kasus ini, kalau kita plot grafik ya, V versus V ya, ini untuk mu kuadrat lebih dari nol, ya mungkin pakai Desmos saja.
Hmm. Ini kalau mu-nya lebih dari nol ya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk potensial versus V-nya ya. Nah, jadi ini V-nya, di sini V-nya. Nah, dalam keadaan potensial terendah, ya, dalam potensial terendah di sini, atau di ground state-nya, yang tandai biru di sini, di keadaan ground state, itu dicapai ketika V sama dengan nol ya. Jadi dV, dV sama dengan nol, ini dicapai ketika V sama dengan nol. Ya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Ya masih simetri ya masih simetri gitu. Karena terendahnya di sini. Tapi kalau hal yang unik itu akan terjadi ketika kita pakai yang mu kuadratnya kurang dari nol. Mu kuadrat kurang dari nol berarti kan potensialnya tadi bentuknya ada di sini ya. Kuadratik tapi minus ditambah suku pangkat 4 tapi plus. Jadi seakan-akan nanti grafiknya itu ya kalau di sini minus, jadi di sini kuadratik tapi minus terus dikalahkan dengan yang pangkat 4 gitu ya. Yang nilainya plus gitu. Ini bentuk potensialnya apa ya? Ini V versus V gitu. Ternyata pada saat V sama dengan nol, dia tidak berada di titik terendahnya ya. Titik terendahnya itu ada di sini. Ya. Jadi bagaimana cara mencari posisi terendahnya? Ya, kita dv sama dengan nol. Tadi ini ya V-nya kan min setengah mu kuadrat V kuadrat plus lambda per 4 V pangkat 4 gini ya. Ini berarti kalau dv itu kan berarti jadi min mu kuadrat V plus lambda. Oh ya, lambda V pangkat 3 ya. Ini sama dengan nol atau ya mu kuadrat V sama dengan lambda V pangkat 3. Atau keadaan terendahnya itu ternyata pada mu kuadrat per lambda ya. Jadi ada nilainya ya. Jadi bukan nol. Nah, spontaneous symmetry breaking itu sebenarnya apa gitu? Di sini akan terjadi spontaneous symmetry breaking. Jadi bisa saja nanti si V ini dia akan ke sana, nggak kelihatan ya. Dia akan bergerak ke sini, ke titik minimumnya. Tapi kita nggak tahu dia mau kemana gitu kan. Ibaratnya kayak kalau di buku Griffith ya, kalau di buku Griffith itu kayak kita megang lidi gitu ya, megang lidi, Sik, sik. Megang lidi gitu, dan kita tekan lidinya gitu, kita tekan lidinya. Nah kalau kita tekan lidinya sampai batas dengan gaya tertentu, sampai gayanya itu melebihi gaya ambangnya ya, untuk dia bisa bertahan F kritis gitu, dia akan bengkok ya, dia akan bengkok gini kan lidinya. Tapi bengkoknya kan nggak tahu kemana, bisa ke sana gitu, atau bisa ke sini, atau bisa ke sana, gitu. Bisa ke sana, bisa ke sana. Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Ketika kita bengkok kan, wih ternyata bengkok ke sana gitu. Tapi bisa saja nanti setelah itu bengkok ke sana gitu. Atau orang yang lain mencoba bengkok ke sana gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi arah. Jadi bengkoknya ini kita anggap sebagai ketika kondisi dari
si bolanya ini ya itu dia pengen bergeser ke arah kesetimbangan tapi kita nggak tahu gesernya kemana gitu. Jadi bengkok itu menandakan posisi kesetimbangannya dan arah bengkoknya itu adalah ya ini di mananya dia bergeser itu. Kita nggak tahu di mana. Nah, inilah yang dinamakan spontaneous symmetric breaking ya karena terjadi begitu saja dan kita nggak tahu kok bisa kayak gitu gitu. Dan itu di mana gitu. Ini namanya spontaneous symmetry namanya double breaking SSB. Nah, spontaneous symmetry breaking ini kemudian akan dipakai untuk menjelaskan mekanisme Higgs. Kalau mekanisme Higgs itu dia medannya bukan lagi medan skalar seperti ini, tapi medannya itu adalah medan doublet ya. Oh iya kan belum belajar right handed dan left handed ya. Oke, oke. Jadi ada suatu teori ya yang namanya itu adalah teori elektroweak teori. Jadi karena memang ada proyeksi right handed dan left handed ya, ada proyeksi ya misalkan si itu bisa kita pecah jadi si kanan dan si kiri gitu. Dan si kiri di sini itu dia mencerminkan sifat-sifat SU2 atau di sini itu doublet ya. Dan di sini dia singlet atau cuman satu gitu. Nah, doublet ini kan berarti SU2 ya. Dan singlet ini U1. Nah, kalau di electroweak teori dia menggabungkan antara SU2 kiri ya karena memang yang bagian left-handed saja yang berperilaku SU2 dan U1 hypercharge gitu. Sehingga di electroweak teori di sini dia menggabungkan antara interaksi lemah dan elektromagnet ya jadi satu. Ya karena ini tadi ya si R dan si L ya karena L itu dia di SU2 tapi R itu di U1 ya makanya digabung begitu. Di teori SU2 dan cross U1 di sini kan berarti V-nya yang awalnya tak jelaskan secara skalar ya di sini ya. Itu V-nya bukan lagi skalar tapi doublet ya. Atau ada V plus sama V minus gitu katakanlah. Dengan V plus itu adalah V1 plus I V2 dan V minus itu isinya adalah V3 plus I V4 gitu. Sehingga dari teori yang ini tadi, contohnya ini tadi, jadi Lagrangannya itu haruslah berbentuk yang awalnya tadi setengah d mu V star, ini jadi d mu V Dagger ya. D mu V ditambah kayak minus. Kita kan tadi kasus yang ini ya, spontaneous symmetry breaking ini ya. Ini kuadrat per 2 V kuadrat plus muda 4 V pangkat 4. Ya, dengan V Dagger itu adalah transposnya dan kompleks konjugatnya. Di sini berarti V Dagger itu adalah di bawahnya. V1 min I V2, V3 min I V4. Ya, bentuknya seperti ini ya.
Ya, oke, apa yang akan kita lakukan ya? Jadi ketika kita tadi meninjau dengan kasus mu kurang dari nol, ya akan diperoleh hal yang sama ya ketika keadaan vakum. Jadi misalkan kita di sini hitung aja Lagrangannya dengan V yang sudah kita set ini tadi. Contohnya yang di sini, V kuadrat. Kita kan tadi tertarik dengan V kuadrat ya. Karena kan di sini ada tadi untuk yang mu kuadrat kurang dari nol kan harga harap V kuadrat di kondisi terendah kan ada ya. V kuadrat di sini ya. Atau mungkin di sini tak ganti jadi mu kuadrat per lambda. Ini V kuadrat. Harga harap V kuadratnya kan ada. Nah, harga harap V kuadrat ini kan V kuadrat ini kalau kita hitung kan ini adalah V dagger V ya. Atau V1 min I V2, V3 min I V4, V1 plus I V2, V3 plus I V4. Kita hitung, kita kalikan ya. Ini jadi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Yang di sini V3 kuadrat tambah V4 kuadrat. Nah, ini misalkan kita anggap sebagai V kuadrat atau yang di sini tadi, biar singkat ya, ini jadi V katakanlah, gitu nilainya, V kuadrat. Gitu. Sehingga harga harap V pada kondisi minimum tadi, itu adalah V. Ini pada kondisi, hmm, ini kita anggap sebagai V kuadrat ya di sini. Nah, ini kan berarti pada kondisi V minimum, harga harap untuk V kuadrat itu kan tadi harus sama dengan V kuadrat ya. Atau V sama dengan V. Nah, maka pada kondisi minimum kan V1, V2, V3, V4 kuadrat ini semua kalau dijumlahkan harus sama dengan V kuadrat kan begitu ya. Nah, si Higgs ini dia akhirnya mengambil bahwa nanti V1, V2, V3, V3, V4 itu sama dengan nol gitu. Dan kemudian V3-nya V3-nya itu V kuadrat ya. Atau V3 itu adalah V. Sehingga pada kondisi vakum, ya, pada kondisi V minimum atau disebut juga pada kondisi harga harap vakum gitu. Harga harap vakum itu adalah harga harap saat V minimum itu nilai V. Oh ini kurang ya tadi ya. Ini ada seperakar duanya ya di sini ya. Ini berarti seperdua gini ya. Oke 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 seperdua. Ini berarti seperakar dua nol. Ya karena isinya kan V tadi adalah V1 plus IV2 dan V minus ini V3 plus IV4 tapi ini nol nol ini nol berarti sisa V3 yang nilainya V gini. Ini adalah harga harap vacuum expectation value. Harga harap vakum untuk V. Nah, kita tadi di sini harga harap vakum untuk V ini yang dikenal kita men-set V sama dengan ini untuk harga harap vakumnya ini adalah ya namanya mekanisme Higgs-nya itu ya. Jadi dia mengeset harga harap vakum untuk V dan kemudian kita kembalikan ke Lagrangannya.
Nah, tapi kan tadi Lagrangannya juga harus bertransformasi di bawah transformasi SU2 kan? Ini ya. Jadi Lagrangan yang di sini, mana ya? Lagrangan yang di sini, itu dia harus bertransformasi juga di bawah SU2 dan U1. Berarti d mu-nya atau turunan parsialnya, dia akan bertransformasi menjadi d mu ditambah I G sigma dot A mu, tapi dia juga ada U1-nya ya, berarti ditambah I G aksen, katakanlah jangan A mu lagi, apa B mu gitu. Jadi seperti ini transformasinya. Nah, kalau untuk d mu atas ya berarti transformasinya d mu plus I G sigma dot A mu plus I G B mu. Kita tertarik untuk menghitung ini ya, ketika dikenakan pada kondisi harga harap vakum ya. Coba kita hitung. Nah, kita jabarkan dulu ya, kita hanya tertarik pada yang ini ya, suku-suku ini ya, suku-suku ini. Coba. Kalau misalkan d mu atas v ya, kita hitung yang di sini ya, I G sigma dot A mu atas ini, sorry, ditambah I G aksen. Oh, sorry. Dia kan ada hypercharge-nya ya. Ini per 2, sorry. Ini per 2. Ini ini ada hypercharge-nya. Eh. Aduh. Y. Y per 2. Ini per 2. Ini Y. Ini per 2. Karena di sini ada tadi satu hypercharge. Tapi biar gampang ya kita set hypercharge-nya satu gitu. Jadi kembali lagi. Ini per 2 ya. Ini per 2. Hmm, Bmu dikenakan pada V. Karena ini tadi kan ada eh, suku d mu V yang bertransformasi d mu-nya menjadi seperti ini, terus kena ke V gitu kan. Nah, V-nya ini yang dipakai adalah V pada saat potensial terendah atau harga harap vakumnya gitu. Kita jabarkan aja. Ini kan jadi IG per 2 matriks Pauli ya. Matriks Pauli itu kan berarti tadi aku lupa ya. No, oke. 0110 0110 A1 mu ya. Terus ditambah sigma 2 0, hmm, min I atau I ya? Min I ya. Min I 0 A2 mu ditambah 1 min 1 0 0 A3 mu, oke, ditambah IG aksen per 2 B mu ya, karena di sini supaya sama apanya ya, dimensi matriksnya berarti di sini dikasih identitasnya 1001 B mu, baru kita kenakan ke V. V tadi adalah seperakar 2 0 V ini. Ini jadi apa? Kalau kita jumlahkan dulu di sini I G per 2
Yang di sini, di bagian sini, yaitu ada A3 mu dan B mu. Ini A3 mu plus B mu. Terus yang ada di sini, oh sorry, sorry. Belum, belum, belum. Karena ini ada IG aksen per 2 ya. Ini tak tambah dulu. Yang di sini pelan-pelan. Yang di sini cuman ada A3 mu. Yang di sini A1 mu dan A2 mu. A1 mu min I A2 mu. Yang di sini A1 mu plus I A2 mu. Yang di sini cuman min A3 mu. Mungkin ini kurungnya tak akan aja. IG per 2 ditambah IG aksen 2. Akar duanya tak pindah ke sini ya. Akar duanya tak pindah ke sini. Jadi di sini ada B mu 0, 0 B mu yang semuanya ini kena ke 0 P. Gitu. Aduh. Ini mau ngapain gitu. Kita lihat nanti. Terus kalau di sini kita jumlahkan ya. Jadi eh, ini kan berarti IG, kalau ini tak kalikan ke sini dulu ya. Ini kan jadi 2 akar 2 apa? 0. Nah, ini jadi A1 mu min I A2 mu. Terus sini 0, sini ada min A3 mu. V ya. Tapi V-nya kan boleh tak pindah ke sini. Ditambah I G, ini kan semua ada V-nya ya. V di sini ada V, tapi V-nya kan boleh tak keluarkan ya. Ini juga sama. Seharusnya nanti V-nya ada 2 juga di sini. Ini 0 ya, berarti 0 kali B mu 0, 0 kali V 0, 0 kali 0 0, 0 kali B mu ya B mu V, tapi boleh kan tak keluarkan V-nya jadi B mu. Atau ini bisa tak singkat jadi I V per 2 akar 2 sini G A1 mu min I A2 mu. Ini jadi apa? G aksen, ini G aksen sorry, G aksen B mu min G A3 mu gitu. Ini adalah suku yang ini. Nah, kalau suku yang di turunan yang ada degernya, ini kan berarti seperti ya, I G sigma per 2 dot A mu, oh bawah ya, terus ditambah I G aksen per 2 B mu. Terus kemudian ini dikenakan pada V yang nanti akan kita dagger. Nah, kalau ini kan sebenarnya perhitungannya prinsipnya sama ya. Cuma yang indeks mu ini aja yang nanti berubah dari atas ke bawah. Oh, ini kenapa di atas ya? Kenapa ini di bawah? Ini sebenarnya sama aja hasilnya. Ini IG ini semua di dalam kurung dagger ini isinya adalah seperti ini. Ini sama dengan sini. Terus ini nanti di dagger ya. Nah, mu-nya kita ganti di bawah. Mu, mu.
mu, mu. Kalau di Dagger kan berarti ditranspos dan di kompleks konjugat. IV per 2 akar 2 G A1 mu A2 mu, jadi di sini jadi G A1 mu plus I A2 mu ditambah G aksen B mu min G A mu. Oh, nggak ditambah ya. Ini kan transpose ya, sorry. Nah, jadi sukunya ada ini dan ini. Ini untuk yang Dagger. Nah, tadi kan ada D mu V Dagger, terus dikalikan dengan D mu V. Jadi, kita kalikan kedua ini tadi. Kita kalikan ini. Ini, terus dikalikan dengan ini. Ini, oke. Ini jadi kan tadi I kali I kan min 1 ya, sama ya. V kali V, V kuadrat, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8, minus. Terus kemudian dikalikan ini. Ini untuk suku yang di derivatifnya ya. Ada suku tambahan ini, berarti kan ada suku tambahan ini. Jadi ketika kita mengambil harga harap vakum, ya lagi sekali lagi tak ulangin, ketika kita mengambil harga harap vakum dan kemudian kita masukkan V harga harap vakumnya ke sini dan Lagrangan ini harus memenuhi transformasi SU2 dan U1, itu maka pada suku derivatif ini itu akan muncul suku tambahan ini, gitu ya. Nah, suku tambahan ini nilainya berapa gitu kita cari ya. Jadi ini hasilnya adalah V kuadrat per 8. Ini tak kali ke sini, ini kan jadi G kuadrat A1 mu min I A2 mu. Ini kan nanti jadi A1 mu A1 mu min A1 mu. Ya, ini ada I ya. A2 mu min I A2 mu A1 mu plus A min I kali I kan jadi 1 ya. A2 mu A2 mu. Ditambah yang di sini kan. Ini dikali ini, terus yang ini dikali ini. Wah, panjang ya. Ini tak kali dengan ini jadi plus B aksen kuadrat B mu terus di sini ditambah G aksen G B mu A3 mu ditambah ya ini oke udah ini oh ya terus minus min ya ini ya minus G aksen G B B mu A3 mu ya. Oh nggak cukup ya. Pindah ke mana ya? Pindah ke sini aja. Sukunya terlalu panjang. Ditambah ke G kali G ya. G kuadrat A
3 mu A 3 mu. Nah, ini dia suku tambahannya ya. Ini jadi G kuadrat ya, ini kan A1 mu, ini mu ya. Ya udah ya. Dia kontraksi ya, jadi A1 kuadrat gitu katakanlah. Terus di sini min I A1 A2 min I A1 A2 plus A2 kuadrat plus G aksen kuadrat B kuadrat min G aksen G B A3 min G aksen G B A3 ya kan? Terus plus G kuadrat A3 kuadrat. Ya, jadi seperti ini. Tersederhanakan jadi V kuadrat per 8. Ini hilang ya. Ini jadi G kuadrat A1 kuadrat tambah A2 kuadrat plus. Nah, ini jadi boleh tak tulis jadi, karena ini plus, ini kan jadi 2G G aksen BA3 ya. Nah, ini kan bisa jadi G aksen cek, cek. G aksen kuadrat G kuadrat, ini bisa jadi oke, oke, oke. Ini sepertinya jadi apa ya? Oh ya, G, G, A, oh, sorry, sorry. Hmm, G, B, G, B ya. Plus, oh minus ya. Oh sorry, sorry. G, A ya. G, A, min, G aksen B, berat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi suku tambahannya ada ini ya. Nah, ini kan mirip, boleh ya, mirip jadi suku massa ya. Ini kan mirip jadi, ini mirip suku tambahan ini mirip seperti suku massa. Nah, ini boleh yang di sini. Ini kan jadi tak pisah ya. P kuadrat per 8 D kuadrat A1 kuadrat plus P kuadrat G kuadrat per 8 A1 kuadrat tambah A2 kuadrat min P kuadrat per 8 G A3 min G aksen B kuadrat. Ini boleh ini tak jadikan suku massa, misalkan ini M untuk W plus, W minus. Dan yang di sini itu ditambah suku massa untuk boson apa katakanlah Z ya. MZ kuadrat, Z kuadrat ditambah setengah M A kuadrat A kuadrat ya. Jadi ada 3 ya bosonnya, W boson dan Z serta massa untuk A. Karena massa untuk A tadi, A di sini kan kita juga memperhitungkan U1 ya. Kita juga memperhitungkan U1 ya. Jadi ada juga massa untuk A nanti. Kita anggapnya akan ada. Cuma nanti kita lihat. Nah, jadi ternyata V kuadrat G kuadrat per 8
A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Ini bisa kita ubah menjadi suku massa untuk W, katakan. W minus. Gini. Misalkan W plus itu adalah seperakar 2 W plus, sorry, W1 plus I W2, dan W minus itu adalah seperakar 2 W1 min I W2, maka ketika kita kalikan W plus W minus, itu hasilnya adalah setengah, hmm, kita biar konsisten pakai A aja ya, A1 plus I A2, A1 min I A2. Berarti ini kan setengah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Berarti kita simpulkan di sini bahwa ini kan bisa tak ubah lagi jadi min V kuadrat G kuadrat per 4. Ya. Ini minusnya hilang aja karena kita pengen meninjau nilai yang ada di sini gitu ya. Ini kan boleh ya nanti jadi minus V kuadrat gitu ya. Hmm. Nah, ini dikali setengah A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Ini adalah massa, ini M W kuadrat W plus W minus. Nah, W plus W minusnya kan ini ya. Nah, ini tadi berarti massa untuk W, massa untuk boson W itu adalah VG. Nah, ternyata dengan kita mengambil harga-harga vakum dari spontaneous symmetry breaking, yaitu melalui mekanisme Higgs ini, ternyata dari transformasi transformasi gauge SU2 dan U1 untuk Lagrangan tadi itu akan memunculkan suku massa secara tidak langsung karena kita pakai dulu harga-harga vakum ya, harga-harga vakum gitu. Kita pakai dulu ini di sini. Ternyata secara tidak langsung dia akan memunculkan massa untuk boson W yang nilainya adalah Vg per 4. Nah, terus tadi untuk A dan Z kita ambil bentuknya seperti ini ya. Kan tadi anggapannya juga ada muncul suku massa untuk A dan Z ya. Ini aku ambil dari buku apa namanya, buku punya siapa ya ini? Lepton itu Halzen Martin ya, bukunya Halzen Martin, bahwa ungkapan untuk A mu di sini adalah ini. Berarti A kuadrat ya. Jadi kan tadi kita pengen ada A kuadrat, itu di sini berarti adalah G aksen A plus G B kuadrat per, ini akarnya jadi plus ya. G kuadrat plus G aksen kuadrat. Nah, terus kemudian untuk Z kuadrat itu adalah GA 3 min G aksen B kuadrat G kuadrat plus G aksen kuadrat. Kita lihat suku A3 plus B ini kan nggak ada ya. A3 plus B. Lagi-lagi dari sini itu mengharuskan massa A sama dengan 0. Karena A3 di sini nggak ada yang sukunya di plus dengan B. Yang ada kan yang A3 min G aksen B ya. Adanya yang ini. Nah, kita anggap tadi setengah MZ kuadrat Z kuadrat itu adalah V kuadrat per 8 G
A3 min G aksen B kuadrat. Sedangkan Z aksen, Z kuadrat itu adalah ini. Berarti coret-coret ya. 4. Hmm. Oke, oke, berarti massa Z itu adalah akar seperempat dari G kuadrat plus G aksen kuadrat. Atau setengah akar G kuadrat plus G aksen kuadrat. Jadi muncul ya massa A yang sama untuk U1 tadi, A itu sama dengan 0. Di sini muncul massa untuk Z ya, dari mekanisme Higgs. Dan di sini juga muncul massa untuk UV. Jadi dengan mengambil harga vakum, sekali lagi kita bisa mendapatkan massa untuk Z dan W, boson, yaitu partikel pembawa interaksi lemah ya. Yang sebelumnya diramalkan melalui teori Gates SU2 itu W dan Z itu tidak bermassa, tapi melalui mekanisme Higgs yang memanfaatkannya ini simetri spontaneous symmetry breaking, itu dia memunculkan massa W dan massa Z. Nah, massa Higgs ini juga nanti akan kok massa Higgs apa mekanisme Higgs ini nanti juga akan berperan untuk massa fermion ya. Jadi kalau di dalam teorinya itu fermion itu gabungan dari si si apa ya si R dan si L. Nah ini kesalahanku juga ini belum membahas terkait operator proyeksi ya. Si R itu ya 1 plus gamma 5 per 2 psi dan si L itu adalah 1 min gamma 5 per 2 psi. Ya. Jadi nanti kalau kita masukkan ke suku massa Dirac ya, si bar psi, dan ternyata si L dan si R ini juga akan bertransformasi fase ya. Ini jadi E, I, theta R, psi, E, I, theta L, psi. Maka nanti ya, itu ketika masuk ke sini, MC bar psi, dengan psi bar itu ya berarti ya si R ditambah si L ini ya. Ini nanti sesuai transformasinya, itu dia tidak invarian gauge, ya, tidak invarian transformasi fase. Ini ada muncul di soal nomor 4 UTS tahun lalu. Jadi di soal terakhir UTS nomor lalu, itu buktikan bahwa ketika theta R atau fase untuk si kiri, si kanan dan si kiri itu tidak sama, itu suku massa akan membuat dia tidak invarian terhadap transformasi fase. Sehingga apa yang harus dilakukan ya? Massanya kita set sama dengan 0. Nah, ini kan jadi masalah. Elektron punya massa, tapi kalau setelah pakai teori ini, kok elektron jadi harus nggak punya massa gitu. Jadi aneh ya. Maka dari itu massa elektron atau fermion itu nanti bisa kita munculkan dari Lagrangan Yukawa, ya. Dari interaksi Yukawa yang nanti nilainya ya ini. Jadi ini diceritakan juga di Hansen-Martin sebenarnya ya. Nah di sini bentuknya nah, kayak gini. Jadi di situ ada konstanta coupling GE ya. Sorry. Mungkin nah ini ya. Jadi kita pakai Lagrangan Yukawa ya. Jadi untuk memunculkan massa fermion yang tadi itu di set harus sama dengan nol ya kita pakai Lagrangan Yukawa dan lagi-lagi kita pakai ini Lagrangan Yukawa ini kan bentuknya kayak minus G si bar V gini ya.
Jadi kayak ada medan di sini, medan V di sini, dan medan V di sini tadi kita juga pakai mekanisme Higgs. Ini kita pakai mekanisme Higgs lagi. Kita set V di situ adalah V pada saat keadaan hampa ya, seperakar 2 nol V, atau keadaan potensial minimum. Ketika kita masukkan di sini, maka akan tergenerate lah massa untuk, ya setelah kita hitung hasilnya jadi seperti ini, terus kemudian tergenerate lah massa untuk fermion, atau dengan kata lain di sini dicontoh di sini adalah massa untuk elektron ya. Jadi massa elektron yang awalnya dari adanya teori right-handed dan left-handed ini, itu mengharuskan dari Lagrange Dirac-nya itu tidak invarian ketika ditransformasi transformasi fase, sehingga membuat masanya nol, yang sebenarnya lagi-lagi kita menemukan masalah yang seharusnya masanya nggak nol, kita paksa nol. Tapi melalui mekanisme Higgs, kita pakai bantuan dari mekanisme Higgs, ya fermion ini akhirnya mendapatkan ibaratnya kayak keadilannya ya, dia akhirnya punya massa di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah jam 8 lebih ternyata. Jadi gitu ya, mekanisme Higgs, mekanisme yang kita pakai untuk mengenerate massa untuk boson gitu. Ada pertanyaan? Oh Aman iya, deh, gimana? aman. Oh, aman ya. Kenapa aku nggak menjelaskan detail right-handed dan left-handed? Ini ada kaitannya dengan helisitas dan kiralitas ya sebenarnya. Tapi aku tadi ketemu Pak Idam itu nggak usah mas gitu, nggak usah dibahas. Ya udah, aku nggak bahas ini gitu. Ini tahun lalu dibahas sih, cuman mungkin tahun ini Pak Idam nggak bahas dan nggak menghendaki untuk masuk dari materi. Dan beliau katanya juga bilang kalau misalkan nanti bakalan koordinasi sama Pak Mirza untuk tidak mengeluarkan soal sejenis gitu ya. Jadi nggak aku bahas gitu. Itu. Jadi alasannya kenapa kok dari tadi nggak bahas ini dulu Mas gitu. Atau kenapa nggak dibahas helisitas dan kiralitas? Padahal di soal UTS tahun lalu itu muncul dua nomor ya, di nomor 1 dan nomor 4 ya. Kok nggak dibahas itu? Ya karena nggak diminta Pak Idam. Jadi aku cuma menjelaskan mekanisme Higgs saja. Dari berangkat dari transformasi fase grup U1 dan U2. Aman ya? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya aku stop share. Terima kasih dan aku akan stop recording.